Jadi orang yang tidak terhormat itu dilimpahkan kepada orang yang suka berbohong. Kalau pertama mungkin iyalah, satu kali berbohong. Tapi kalau sudah dua kali, apa cerekan kantena itu. Misalnya kompol-kompol bicara seperti ini. Ternyata apa yang dia bicarakan mulai kita kenal dari pertama sampai saat ini ternyata apa yang dia sampaikan tidak ada yang benar. Akhirnya ketika dia ngomong tidak akan kita reken, tidak akan kita respon. Paling kita tinggalkan sambil main HP. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang dusta. Bohong belaka itu. Jadi tak irekan orang. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita punya kawan tidak pernah menyakiti, tidak pernah menzolimi, kemudian kalau ngobrol itu jujur, tidak pernah dusta, kalau berjanji pasti menepati janji, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kamulat muru'atuhu, harga dirinya sempurna. Dia orang-orang yang terhormat. Lalu bagaimana dengan kita yang ikut dengan dirinya? Wajib bagi kita untuk berkawan dengannya dan juga wajib bagi kita untuk menghargai dirinya. Kenapa? Karena di dalam diri orang tadi terdapat beberapa sifat-sifat yang baik yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumi liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirina fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap para jamaah, para tamu undangan, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Ustadz Muhammad Faisal sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami muliakan Al-Habib Husin Al-Baiti yang hadir di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap rekan-rekan sahabat alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dihitung, dinilai ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita semua berkumpul di hadapan Allah bersama-sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-14, bab ke-6, halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Adapun ini adalah makalah yang ke-14. Qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata siapa Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la rohata lil hasudi. Tidak akan tenang lil hasudi, bagi orang yang hasud, bagi orang yang iri dengki, bagi orang yang punya sifat sakit hati kepada orang lain. Maksudnya tidak ada istirahat itu bagaimana? Tak kira nyaman tedung, tak tenang. Orang yang beli kompor gas, kita yang kebakaran, kepanasan. Orang yang beli kipas angin, kita yang kedinginan. Kan begitu. Ke barat ke timur, yang dilihat tetangga-tetangga yang kemudian sukses misalnya, ternyata diri kita hanya biasa-biasa saja. Muncul di dalam hati rasa sakit hati. Jangan-jangan itu kesuksesannya jual narkoba. Jangan-jangan kesuksesannya itu mencuri. Jangan-jangan kesuksesannya itu tuyul dan macamnya kan. Tapi tak kelem nyaman audien orang saya ampo sake ate hasud. Sehingga saking tidak enaknya orang yang hasud, la rohata lil hasud, tidak ada kenikmatan, tidak ada ruang istirahat sama sekali lil hasud bagi orang yang hasud. Sehingga qala Abdul Mu'ti As-Samlawi, Al-Imam Abdul Mu'ti As-Samlawi berkata, naklan an syaikhihi Al-Badri, menukil dari pendapat gurunya yang bernama Syekh Al-Badri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yubala al-hasudu bi khamsati husulin.
bi khamsatin, yubla al-hasudu bi khamsatin, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala al-hasudu, siapa orang-orang yang iri dengki, bi khamsatin, dengan 5 beberapa perkara. Saking tidak tenangnya, saking tidak nyamannya menjadi orang yang dengki, orang yang suka sakit hati kepada orang lain, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Imam Abdul Mu'ti As-Samlawi dengan 5 ujian yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah husuluz zammilahu, pasti akan senantiasa sampainya hinaan, celaan kepada dirinya. Akan dihina baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat, kemudian makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya akan mencela kepada orang yang hasud. Artinya tidak punya nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak punya nilai kebaikan di hadapan sesama manusia. Itu yang dialami oleh orang-orang yang punya sifat hasud. Yang kedua, wa husnun daimun, kesedihan yang tiada henti. Wa husnun daimun, kesedihan yang tiada henti. Kenapa kok selalu sedih? Karena kesedihannya itu dibuat oleh dirinya sendiri, yang saking misalnya orang kemudian mendapatkan rizki, orang mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang andaikan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain ternyata dia malah yang mensyukuri, maka akan mendapatkan kebaikan dirinya. Dirinya sendiri yang akan mendapatkan kebaikan. Ya sebaliknya, ketika Allah memberikan rezeki kepada orang lain, kenikmatan kepada orang lain, ternyata kita yang melihat nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada orang lain, ternyata diri kita yang kemudian tak nyaman hati, sakit hati. Disitulah penyakit yang seharusnya tak ada dalam hati kita ambil. Dari mulai sakit hati masuk ke pikiran, more yomek nenge pikiran sampai buntu, akhirnya stres. Dari stres kemudian lumpuh. Berawal dari mana penyakit stres, lumpuh, tinggi darah, kemudian segala penyakit itu berawal dari mana? Tengkian ke orang lain. Orang lain andi rezeki sebenarnya, orang lain andi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata didengki. Misalnya yerep sendala, ya kan? Orang sendala orang sokiru, jangan-jangan tuh yerep. Dia kan punya sifat dengki, dan sifat ini merupakan penyakit. Kalau dipelihara maka akan menjadi bumerang terhadap diri kita. Ini yang kedua, punya kesedihan yang tak pernah tiada henti, yang tiada henti, tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang ketiga, wa ghalqu babit taufiqi alaihi, wa ghalqu babit taufiqi, dan dikuncinya pintu taufik, pintu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, atas orang yang iri dan dengki. Mun andi sifat iri dan dengki, maka tidak akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu diselumuti dengan sifat iri dengki. Dan ini sulit kadang, sulit. Terkadang kalau kita nilai dengan sifatnya yang materi. Tapi kalau yang sifatnya derajat, sifatnya pangkat yang tidak kelihatan. Misalnya pada guru ngaji, misalnya pada kiai nah. Bolong dalam setong majlis, setong beri gelas lain, boleh setong ngomongan itu. Kadang. Mak perak dia saya gelas enggak ruang, engkau tak beri enggak dia. Lebih nilai iri dengki sakit ate. Ada letak bagus itu. Tak bagus. Melarat ternyata. Melarat, ngelola seperti ini sulit. Setong beri teker, setong tak beri teker, kadang mak perak aja saya beri teker sengkok pada guru ngaji nih ya. Sengkok pada mak gaya dia, ego. Iya minta melihat hibi puntan di rokok. Pak minta ketuan rumah, bagi lemak kae. Pak minta kapi, pak ben rokokan, ben buan, ben kopi, minta kapi. Iya melihat hibi mak kae kok. Ya Allah. Iya mon kengen melaki nih Pak Kuneden. Ya Kuneden. Tuan rumah tak dengar lagi fokus, tuan rumah tak dengar. Pura-pura tak dengar ya. Allah, jangan kok nyambi rokok, oke, nyambing kok. Ya malam lagi nih dan teh. Itu yang ketiga. Wa musibatun daimatun la ajra fiha. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wa musibatun, dan musibah daimatun yang selamanya la ajra fiha, yang tidak ada pahala fiha di dalam musibah. Orang mun iuji bi Allah Subhanahu wa taala mun sabar, beri penyakit misalnya mun sabar, beri miskin misalnya mun sabar, miskinnya dadi kenjaran, penyakitnya dadi kenjaran. Tapi mun iuji sareng Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak ada rasa sabar, ujiannya tak ada kenjaran, neka sia-sia. Itu yang dialami bagi orang yang hasud. Tandi kenjaran, apa saya kelako
terbakar, hangus perbuatan solehnya gara-gara sifat iri dan dengki. Polan suaran saya genteng, pasti aden suaran tak genteng, apalah ruah. Cengkok si aden malah tak bagi kengkok. Kapan suruh aden maju tanda. Kan iri dengki. Cetak ngocak kan nyaman. Kalau ndak mau ngomongkannya nyaman. Budak apa neng masjid gua? Budak pengajian. Makin kok tahu ki maca kitab gua. Deki suruh maca kitab tanda. Ini namanya iri dengki. Cuma saking ketak ngocak kan nyaman. Tahu usah kocak neng boy. Itu merusak kepada hati kita. Wal ghadabu syadidu alaihi minallahi ta'ala. Dan yang kelima katanya Imam Abdul Mu'ti yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian ini diberikan kepada orang yang hasud. Yang kelima adalah al ghadabu syadid, ampuh akikir. Wal ghadabu syadid alaihi minallahi ta'ala. Akikir benih kikir ke manusia. Tapi akikir ke siapa? Akikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoan ke Allah. Ya Allah, arah pemangkoi beri miskin sementara tang tetangga lah kena tak ada arupun karibinina anak banyak ternyata dia soki ya Allah engkau ki kuat tang anak banyak mak cek miskin engkau ya Allah ajareng tu kan ini kan saking cobaan ateh saya kiri benikun manusia boleh malah yang dimarahi Allah saya agak baik manusia sampai saya gigi moga-moga jauh dari sifat hasud naudzubillahi min dzalik. Lanjut ki. Qala Ali Al-Mawardi, berkata siapa Al-Imam Ali Al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi syiddatul husni 'alal khairati. Wa haqiqatul hasadi, dan adapun hakikatnya hasud, syiddatul husni adalah sangat sedih 'alal khairati, atas beberapa kebaikan-kebaikan, allati takunu linnasi, allati takunu yang ada apa kebaikan-kebaikan linnasi untuk manusia. Yang ada allati yang ada apa allati takunu yang ada apa allati linnasi untuk manusia al-afadili yang memiliki beberapa keutamaan. Jadi dikatakan oleh Al-Imam Ali Al-Mawardi, hakikatnya hasud itu apa? Hakikatnya hasud adalah merasakan sangat sedih atas kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Tiba abang tahu sang ngongoan lah. Mun abang ki ngongoan kancane beri rokok misalnya kan. Setengah tak beri rokok ternyata kita sake ate berarti hati kita rusak. Hati kita punya sifat hasud. Amal munafasatu, adapun munafasah ini kan kompetisi. Amal munafasatu, adapun munafasah fahiya talabut tasyabbuhi bil afadili min ghairi idkhali dararin alaihim. Amal munafasatu, adapun kompetisi, fahiya maka ialah adapun al munafasah talabut tasyabbuhi ialah mencari keserupaan bil afadili dengan orang-orang yang utama min ghairi idkhali dararin alaihim, tanpa memasukkan kemudaratan alaihim kepada manusia. Kalau misalnya begini, ada orang kaya, ternyata dengan kekayaan orang lain kita termotivasi untuk ingin kaya juga, boleh apa tidak? Boleh. Kalau begini boleh kompetisi. Ada orang sukses misalnya kan, kemudian ada orang alim, dia dengan mondok sekian tahun kemudian menjadi orang yang berilmu. Ternyata kita punya motivasi belajar dengan rajin. Apakah ini sifat hasud? Bukan, ini namanya munafasah. Fastabiqul khairat. Ada yang orang misalnya ngapalin Quran, kita juga termotivasi untuk ngapalkan Quran walaupun hafalnya cuma Al-Fatihah dan An-Nas. Ini namanya munafasah. Fastabiqul khairat. Ini boleh apa tidak? Boleh. Yang seperti ini boleh. Waqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar diriwayatkan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, apa sesungguhnya qala bersabda siapa baginda Nabi, al mukminu, adapun orang-orang yang mukmin yaghbitu ialah menjadi motivasi siapa orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin itu senantiasa menjadi motivasi bagi orang mukmin yang lain. Misalnya ada di antara kita yang paling soleh, ada di antara kita yang paling baik, ada di antara kita yang paling bagus amalnya. Ternyata diri kita pingin seperti mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang bagus amalnya. Nah, ini namanya yughbit, menjadi motivasi. Sementara sifatnya orang munafik, wal munafiku, dan adapun orang-orang yang munafik, yahsudu adalah iri siapa orang yang munafik. Gimana kalau tanggapan munafik? Ada orang yang alim misalnya, ada orang yang soleh, ada orang yang baik.
maka tanggapannya itu pasti sinis. Tanggapannya sinis. Aduh, cek pun tahu maca kitab dek iya makin kok tahu lah. Ini namanya hasud. Yang seperti ini sudah mulai sifat hasud. Wala muru'ata. Kemudian yang kedua. Yang pertama la rohata lil hasud, tidak ada ketenangan lil hasudi bagi orang yang hasud. Kemudian yang kedua, wala muru'ata lil kazubi. Wala muru'ata, dan tidak ada kehormatan lil kazubi bagi orang-orang yang suka berbohong. Orang yang suka bohong pasti tidak terhormat. Fal muru'atu, maka adapun martabat mura'atul ahwali, ialah menjaga beberapa keadaan, allati takunu ala afdoliha, allati yang takunu ada, apa allati ala afdoliha, ialah terjadi atas paling utamanya beberapa keadaan, hatta la yathhara minha, hatta sehingga la yathhara tidak akan tampak, minha dari beberapa keadaan, qabihun an qasdin, qabihun apa keburukan, an qasdin dari satu tujuan, wala yatawajjahu, dan tidak akan pernah menghadap ilaiha kepada beberapa keadaan, zammun apa satu cacian, bistihqaqiha dengan keberhakan secara nyata. Jadi orang yang tidak terhormat itu dilimpahkan kepada orang yang suka berbohong. Kalau pertama mungkin iyalah, satu kali berbohong, tapi kalau sudah dua kali apa cerekan kantena itu. Misalnya kompol-kompol bicara seperti ini, ternyata apa yang dia bicarakan mulai kita kenal dari pertama sampai saat ini, ternyata apa yang dia sampaikan tidak ada yang benar. Akhirnya ketika dia ngomong tidak akan kita reken, tidak akan kita respon, paling kita tinggalkan sambil main HP. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang dusta, bohong belaka itu. Jadi tak reken orang. Allah semua. Ya Rasulullah. Wa riwaya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, apa sesungguhnya qala bersabda siapa baginda Nabi, man amalan nasa, man barang siapa, amala yang bergaul siapa, man an-nasa kepada manusia, falam yadhlimhum kemudian tidak menzalimi siapa, man hum kepada manusia, wa haddatsahum dan bercakap-cakap siapa, man hum kepada manusia, falam yakdzibhum dan maka tidak berdusta siapa manusia, hum kepada orang lain, siapa, manhum kepada manusia, wa wa'adahum dan juga berjanji siapa, manhum kepada manusia, falam yukhlifhum maka tidak akan pernah berdusta siapa, manhum kepada manusia, fahuwa mimman kamulat muru'atuhu, fahuwa maka adapun man kamulat adalah orang-orang, muru'atuhu kamulat yang sempurna, muru'atuhu apa terhormatnya man, wa zaharat dan telah tampak adalatuhu apa keadilannya man, wa wajabat dan wajib ukhwatuhu apa berkawan dengan eman. Ini kata Kanjeng Nabi, kalau kita punya kawan tidak pernah menyakiti, tidak pernah menzolimi, kemudian kalau ngobrol itu jujur, tidak pernah dusta, kalau berjanji pasti menepati janji, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kamulat muru'atuhu, harga dirinya sempurna, dia orang-orang yang terhormat. Lalu bagaimana dengan kita yang ikut dengan dirinya? Wajib bagi kita untuk berkawan dengannya, dan juga wajib bagi kita untuk menghargai dirinya. Kenapa? Karena di dalam diri orang tadi terdapat beberapa sifat-sifat yang baik yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya.